Salam saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, semua saudara-saudariku dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Namun apabila kondisi kesehatan ada masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap, berdoa, dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya MPS melalui program pesan suara 5 menit via YouTube hari ini yang ke-64. Renungan kita hari ini dari Roma 14 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tema renungan kita hari ini adalah damai sejahtera di tengah gelora. Saudaraku, dunia belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, malahan semakin hari semakin buruk. Goncangan di segala aspek kehidupan, fenomena alam yang terjadi semakin menunjukkan kesudahan dunia ini semakin dekat. Banyak orang dihantui rasa takut, khawatir, cemas, was-was. Gelora dunia ini benar-benar merampas damai sejahtera semua orang. Rasul Paulus mengingatkan, seperti tertulis dalam 1 Petrus 4 yang ke-7 yang berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sebagai orang percaya, haruskah kita kehilangan damai sejahtera di tengah dunia yang sedang bergelora ini? Apapun situasinya, tak seharusnya orang percaya kehilangan damai sejahtera. Tuhan telah berjanji dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, masalah, tantangan, tekanan, penderitaan, dan ujian yang ada di dunia ini semestinya tak mempengaruhi kita untuk tetap mengalami damai sejahtera kerajaan surga di bumi. Sebab kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ingat, dunia dan segala yang ada di dalamnya tidak dapat memberikan jaminan kepada kita untuk memiliki damai sejahtera yang sejati. Di mana dan bagaimana kita dapat memiliki damai sejahtera sejati? Menurut kitab Yesaya 32 ayat yang ke-17 berkata demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat ke-6 demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi, kunci mengalami damai sejahtera adalah tinggal di dalam Kristus dan kebenarannya. Ini berbicara tentang ketaatan. Asalkan kita hidup taat, tidak ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan, karena Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Sebagai ayat penutup, saya bacakan dari kitab Yesaya 48 ayat yang ke-18. Demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita.
Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, bahwa kami membutuhkan damai sejahtera yang dari Tuhan, karena kami menyadari bahwa kenikmatan dunia ini tidak sebanding dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.